Halo, bertemu kembali di channel berfisika.com dengan Kak Wawan pastinya ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab usaha energi ya teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu teorema ya, konsep tentang usaha dan energi potensial teman-teman. Nah, sebelumnya kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal adanya energi kinetik teman-teman, atau adanya energi internal ya. Biasanya energi kinetik itu berhubungan dengan apa, gaya-gaya eksternal teman-teman. Jadi ada gaya-gaya yang diberikan terhadap suatu benda ya, terhadap suatu sistem. Nah, nanti si anggota sistem itu bergerak ya dengan masing-masing dengan kecepatan tertentu, jadi memiliki energi kinetiknya. Kemudian kalau energi internal biasanya berhubungan dengan suhunya, temperatur suatu benda teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan eh, mencoba menjelaskan tentang suatu sistem. Jadi energi potensial itu biasanya berhubungan dengan sebuah sistem teman-teman ya. Jadi sistem konfigurasi ya, sistem konfigurasi. Konfigurasi itu apa? Pengaturan lah ya, pengaturan yang eh, bekerja ya, gayanya saling saling bekerja gitu, yang saling bekerja, yang gayanya ya, yang gayanya saling bekerja, yang gayanya saling bekerja. Nah, jadi pokoknya untuk mempelajari energi potensial ini kita akan mempelajari sebuah sistem ya, dimana nanti berhubungan dengan konfigurasi jarak-jarak gitu, konfigurasi atau pengaturannya, dan harus ada gaya yang saling bekerja ya, saling bekerja. Nah, berarti konsep dengan yang sebelumnya bedanya, kalau yang konsep sebelumnya kita meninjau bahwa energi kinetik itu kan selalu dihasilkan oleh sebuah gaya eksternal gitu ya, energi kinetik itu. Nah, kalau di sini berarti kita akan meninjau gaya-gayanya bersifat internal. Jadi nanti ini yang tinjauannya gaya-gayanya bersifat internal nanti ya, gayanya bersifat internal. Oke. Nah, untuk meninjau sistem dari konfigurasi ini, kita biasanya minimal dua benda teman-teman. Jadi sistem ini biasanya bebas sih, mau dua atau tiga dan sebagainya, tapi minimalnya dua benda ada interaksinya. Jadi kalau kita tinjau sebuah sistem gitu yang terdiri dari dua benda. Oke. Jadi sistemnya misalkan terdiri dari dua benda teman-teman, terdiri dari dua benda. Oke. Nah, terdiri dari dua benda itu kita bisa meninjau tentang keadaannya teman-teman. Misalkan sebuah bendanya besar dan sangat besar, misalkan ada sebuah bola gitu ya. Nah, berinteraksi gitu dengan bumi gitu ya. Nah, ini bumi, ini bola teman-teman. Nah, nanti ini kan sistem nih ya. Nanti ada interaksi teman-teman. Itu interaksinya apa? Ada gaya yang saling tarik menarik teman-teman ya. Itu disebut gaya gravitasi kan. Oke. Nah, gaya gravitasi. Nah, kalau kita lepaskan si bola ya dari ketinggian tertentu gitu, dari ketinggian tertentu. Nah, kita akan meninjaunya, melihatnya gitu, bahwa si bola itu jatuh ya. Jadi bolanya jatuh, bola jatuh. Berarti si bolanya punya energi kinetik ya, punya energi kinetik. Nah, gimana kalau buminya? Apakah bumi bergerak juga? Nah, bumi dapat kita abaikan teman-teman, karena udah pernah kita buktikan di pertemuan sebelumnya bahwa bumi itu masanya besar sehingga nanti percepatannya kecil. Akibatnya dia energi kinetiknya atau kecepatan perubahan kecepatannya dia nggak ada ya, kita abaikan. Jadi kalau sistemnya seperti ini, berarti kita tinjaunya salah satu saja. Berarti tinjau si benda bermasa yang kecil. Oke. Tapi kalau kita tinjau yang misalkan antara dua muatan kecil gitu, misalkan elektron sama satu lagi proton gitu, atau bolehlah dua elektron, jadi dua-duanya elektron. Nah, ini saling interaksi teman-teman, nanti ada gaya kan. Nah, nanti ada gaya kolom ya teman-teman. Ini misalkan proton aja lah, ada proton, nah, saling tarik menarik gitu. Nah, ini nanti ada gaya kolom. Nah, masa kedua benda ini, karena ini dua-duanya kecil dan punya dua-duanya kecepatan, jadi kita bisa tinjau dua-dua benda. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan bagaimana hubungan antara usaha dan energi potensial teman-teman.
Nah, energi potensial ini ya, energi potensial ini dapat kita hitung ya, dapat kita lakukan perhitungannya itu kalau gaya yang bekerjanya adalah gaya apa teman-teman? Udah paham nggak? Gayanya bersifat konservatif teman-teman. Konservatif ya. Nah, pembahasan konservatif dan non konservatif lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya ya. Nanti akan saya bahas apa itu gaya konservatif, apa itu gaya non konservatif, bagaimana usahanya dan sebagainya, bagaimana lintasannya dan sebagainya. Nah, dalam pembahasan ini saya hanya memfokuskan tentang bagaimana hubungan usaha dengan energi potensial itu saja. Nah, salah satu contoh gaya konservatif yang sangat familiar ya, yang kita tahu itu adalah gaya konservatif di sini yang akan saya bahas itu adalah gaya gravitasi teman-teman ya. Gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi. Nah, gaya konservatif itu secara umum lah intinya itu adalah gaya yang dia itu reversible, nanti bisa dibalik nanti ya si prosesnya. Kemudian gaya ini proses usahanya nanti tidak bergantung lintasan. Itulah secara singkatnya. Jadi mau lintasan manapun gitu tidak berpengaruh terhadap gaya ini, terhadap usahanya. Gaya ini tidak mempengaruhi terhadap lintasan manapun. Oke, itu intinya. Yang penting intinya dalam gaya konservatif itu akhir sama awal, titik akhir sama titik awal, itu aja teman-teman. Oke. Nah, kita akan mencoba menuliskan hubungan antara usaha ya, usaha yang kita lakukan dengan energi potensial. Berarti dalam kasus ini adalah energi potensial gravitasi boleh. Nah, usaha nanti oleh gaya konservatif nanti dijelaskannya di bab sebelumnya, di pertemuan selanjutnya. Berarti kalau ini kita akan mencoba menuliskan hubungan usaha yang kita lakukan. Oke. Nah, misalkan kita nih ada sebuah misalkan buku gitu ya. Nah, saya berangkatnya dari sini dulu. Nah, sebuah buku ini misalkan punya ketinggian awalnya misalkan YA teman-teman, YA. Oke, dari permukaan tanah gitu ya, ini tanah. Oke. Nah, kemudian si buku ini ya mungkin buku ini ditahan di atas meja kali ya. Oke. Atau kita tahan dulu lah, boleh gini, tahan dulu. Kemudian kita angkat perlahan-lahan ke atas. Oke, kita angkat perlahan-lahan. Oke. Nah, sampai di titik sini. Oke. Nah, ini adalah posisinya menjadi YB teman-teman. Nah, berarti selisih perubahan posisinya itu kita namakan delta R teman-teman. Nah, delta R itu adalah selisih dari YB min YA teman-teman. Nah, kita analisis proses ini teman-teman. Pada saat buku di titik YA ya, buku di YA, oke, di YA itu gimana teman-teman? Dia diam ya. Buku awalnya diam dulu, oke. Nah, kemudian kita angkat perlahan-lahan. Kalau angkat perlahan-lahan berarti kan V-nya konstan, berarti tidak ada tidak ada percepatan teman-teman. Berarti V-nya konstan ya. Jadi kita anggap V-nya konstan. Sehingga gaya yang kita lakukan, gaya yang kita kerjakan pada buku itu namanya F up gitu, apply, F up atau F eksternal lah, boleh. F eksternal itu nanti akan setimbang dengan gaya yang mengarah ke bawah, yaitu dia punya massa, berarti punya berat ya teman-teman, mg ya. Oke. Jadi nanti kalau kita cari dengan hukum Newtonnya kan sama dengan 0. Jadi nanti F eksternalnya teman-teman itu menjadi sama dengan mg ya. Karena kan ini Fx ke atas positif, mg ke bawah negatif kan. Oke, jadi ini. Nah, kemudian pada saat buku mencapai titik YB ya, buku di YB itu diam juga teman-teman, diam. Nah, berarti di sini teman-teman mengetahui bahwa proses dari A ke B itu apa? Tidak ada perubahan, tidak ada delta K, benar nggak teman-teman? Tidak ada perubahan dari energi kinetiknya teman-teman. Dari sini ke sini tidak ada. Oke. Begitupun dengan energi internal tidak ada.
perubahan energi delta internal. Delta internal itu misalkan panas ya suhu, bukunya jadi panas gitu, enggak ternyata, atau bumi jadi panas, enggak, tidak ada. Nah tapi pada saat di titik YB ya, saat di titik YB, saat di YB, kalau kita si buku lepaskan, oke, buku dilepaskan, apa yang terjadi teman-teman pada saat di YB? Nah dia punya energi kinetik teman-teman. Jadi pada saat di YB itu, pada saat YB dia akan jatuh. Nah jatuh ini dia punya kecepatan teman-teman, punya energi kinetik. Nah energi kinetik ini dari mana? Nah kembali lagi ke sini, bahwa usaha yang kita lakukan dari YA ke YB, yang memindahkannya itu harus mentransfer energi. Karena kita tahu bahwa usaha itu kan medium, bahwa usaha itu adalah media untuk transfer energi, oke? Jadi energinya berpindah teman-teman. Nah, berarti kalau usaha yang kita lakukan dari YA ke YB itu mentransfer energi apa teman-teman? Sampai di titik YB dia punya energi untuk memberikan energi kinetik ini. Nah, jadi penyimpanan energi ini adalah bentuk yang lain teman-teman, yang kita namakan energi potensial. Nah ini, jadi energi potensial ini adalah energi lain yang tadi ya, energi penyimpanan ya, energi yang disimpan ya, yang disimpan. Nah, jadi energi ini bisa terjadi, bisa memberikan energi ya ke energi kinetik kalau si ini dilepaskan. Oke, baru dia mentransfer jadi dari energi potensial ke energi kinetik si buku gitu ya, kalau kita lepaskan. Nah seperti itu teman-teman. Makanya nanti energi potensial itu biasanya berhubungan dengan energi penyimpanan teman-teman ya, energi yang belum dipakai gitu, itu energi potensial. Oke. Nah dalam kasus ini karena kita memisahkannya dengan gaya gravitasi, maka energinya kita namakan di sini adalah energi potensial gravitasi. Potensial gravitasi. Nah, nanti salah satu beberapa contohnya nanti ada energi potensial elastis, itu tentang pegas teman-teman. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau ada energi potensial listrik, itu nanti di bab listrik ya, biasanya nanti di semester 2. Oke. Nah, kali ini kita akan coba menuliskan hubungannya gimana W dengan energi potensial. Oke. Teman-teman, kita akan tuliskan hubungannya. Pertama kita tulis W eksternal ya. Ini jadi yang kita tulis di sini W eksternal, W yang kita lakukan. Beda nanti W yang gaya gravitasi lakukan, beda, itu gaya konservatif, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, berarti W eksternal itu adalah F eksternal teman-teman. F eksternal ya, vektor di dot dengan perpindahannya. Nah, gini arahnya ke nanti. Oke, F eksternalnya apa? F eksternalnya di sini udah kita tulis nih. Mg teman-teman. Mg ya. Mg, F eksternal arahnya kemana? Besarnya Mg arahnya ke atas. Oke, kalau ini besarnya doang, karena besarnya udah kita tinjau. Dot, nah delta R-nya apa? Delta R-nya adalah ke arah sumbu Y, berarti delta Y teman-teman. Nah, gitu. J topi. Ingat perkalian vektor J dot J yang sejenis itu 1. Sehingga kita dapatkan Mg ini enggak ada dikali delta Y. Oke, berarti ini delta Y-nya siapa? Y akhir YB min YA. Oke, menjadi Mg YB min Mg YA ya. Mg YA. Nah, ini adalah W yang kita lakukan. Nah, ini teman-teman. Nah, ingat rumus ini, teorema ini mirip dengan teorema energi kinetik usaha teman-teman, yang sebelumnya udah kita bahas, yang seperti ini. W ya eksternal pasti ya, sama dengan delta K ya, yaitu setengah M VF kuadrat kurangi setengah M VI kuadrat ya. Nah ini hampir mirip teman-teman. Jadi hampir miripnya apa? Energinya adalah selisih dari energi akhir dengan energi awal. Begitupun yang ini eksternal ini kan, ini energi akhirnya nih, ini akhir nih, energi akhir. Nah yang ini energi awal teman-teman. Jadi hampir mirip. Jadi hubungan usaha eksternal
yang kita lakukan itu berhubungan dengan perubahan energi akhir dengan perubahan energi awalnya. Nah, MGY ini kita akan tuliskan dengan simbol energi U ya teman-teman. Nah, ini adalah energi potensial gravitasi UG. Ya, kita tuliskan misalkan MG Y. Nah, seperti ini. Ini energi potensial gravitasi. Sehingga W eksternalnya, W yang kita lakukannya adalah UB min UA atau sama dengan delta U. Nah, positif ya teman-teman. Nah, oke. Oke, seperti ini. Jadi hubungannya adalah W yang kita lakukan adalah sama dengan perubahan energi potensial gravitasinya teman-teman. Delta UG ya. Oke, nah kemudian energi potensial gravitasi ini biasanya tidak bergantung lintasan, itu ya. Jadi apa mau kemanapun lintasannya itu hasilnya tetap sama teman-teman, asal selisih asal posisi akhir dan posisi awalnya sama teman-teman. Salah satu contohnya misalkan kita contohkan dengan yang pertama gerakan vertikal udah ya seperti ini mana. Nah ini gerakan vertikal kan, yang ini W ya yang ini. Nah coba kalau kita mengangkat buku ini misalkan ke bidang miring, tapi titiknya sama ya ke YB. Yuk kita misalkan kita coba uraikan ini sekilas saja karena nanti akan saya bahas lebih detail di usaha oleh gaya konservatif. Nah itu nanti kita coba menguraikan lintasan-lintasannya. Oke. Nah kalau ini misalkan ini titik YA teman-teman, YB di atas ya. Nah ini titik YA yang tadi ya. Selisihnya adalah delta Y atau YB min YA. Nah, mengangkatnya bukunya dari sini teman-teman. Nah, nanti ada bidang miring. Ini bukunya nih. Nah, bukunya. Oke, kita ngangkat pasti ke sini kan teman-teman. Oke, F-nya ke sini, F eksternalnya. Nah, diangkat tapi dia teman-teman? Dia melalui bidang miring. Diangkat tapi dia gerak ke sana. Nah, seperti biasa diangkatnya perlahan-lahan, berarti F eksternal yang kita lakukan itu nanti akan setimbang dan akan sama dengan MG teman-teman. Sehingga W yang kita lakukan itu, W eksternalnya teman-teman, itu menjadi F eksternal sama kayak itu dikali delta R. Nah, F eksternalnya apa? Tadi MG besarnya ya. Ini kan setimbang dikali J topik. Nah, dot perpindahannya ingat kalau bidang miring, oke, bidang miring nih. Bidang miring dia ada dua komponen teman-teman. Ya, kalau bidang miring berarti kan ada dua komponen nih. Ada komponen X, komponen Y. Nah, berarti nanti si delta R-nya juga berubah. Nanti ada delta XI ditambah delta Y J. Nah, berarti teman-teman tinggal uraikan satu-satu. Berarti MG J dot yang ini delta XI, oke teman-teman, ditambah yang ini MG J, oke, dot delta Y J. Nah, seperti itu. Ingat di dalam perkalian vektor bahwa I dot J ya, yang tidak sejenis, I dot J itu sama dengan 0. Tapi kalau yang sejenis itu sama dengan 1. Nah, ini adalah tidak sejenis. Berarti nilainya 0, teman-teman. Sehingga W eksternal yang kita lakukan adalah yang ini, sama dengan MG delta Y. Nah, balik lagi ke posisi yang tadi. Berarti MG YB min YA. Mirip teman-teman, sama. Jadi MG YB min MG YA. Sama ya. Jadi dia tidak bergantung dengan lintasannya, mau dia miring, mau dia zigzag, mau dia apa. Yang penting tujuan akhir, posisi akhir sama posisi awalnya sama. Gitu. Itu nanti usahanya adalah sama. Oke. Nah, kemudian energi potensial ini berhubungan dengan dua benda teman-teman. Nah, biasanya kita ambil titik acuan teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus mengambil di titik acuan. Titik acuan ya. Titik acuannya itu pada saat biasanya titik acuan itu yang menjadi nanti acuan perhitungan jaraknya, posisinya. Posisinya yaitu pada saat Y sama dengan 0 atau X Y sama dengan 0 karena kan ketinggian kan. Oke. Nah, sebenarnya untuk penentuan titik acuan itu bebas teman-teman. Mau dia di permukaan bumi atau di ketinggian manapun bebas. Tapi biasanya untuk memudahkan itu biasanya di permukaan bumi teman-teman. Untuk acuan Y sama dengan 0 ya, permukaan bumi. Sehingga kalau Y sama dengan 0 berarti energi potensial di titik acuan gimana? UI-nya. U0
U0 itu mg kali 0 teman-teman. Nah jadi sebenarnya apa sih, berapa sih energi, apakah benda di suatu titik itu punya energi potensial aja? Nah sebenarnya itu karena energi potensial di titik acuannya 0. Jadi bisa kita sebut bahwa dia, sebuah buku di ketinggian itu punya energi potensial 20 Newton, 20 Joule misalkan. Nah itu sebenarnya karena kita mengambil titik acuan Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah mungkin kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan hubungan usaha yang kita lakukan dengan energi potensial. Usaha oleh gaya konservatif itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kakak sampaikan. Tetap terus optimis untuk menggali fisika dasar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bersika.com.